Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Redmi 9C yang kondisinya itu kata orangnya mati total ya teman-teman ya. Jadi awalnya HP ini tuh katanya ngedrop, setelah ngedrop itu dicas nggak ada respon ya teman-teman ya, dan dihidupkan nggak ada tanda kehidupan, katanya pokoknya mati aja ya. Oke, bisa dilihat seperti ini untuk tampilannya. Sekarang kita tes, kita hidupkan, apakah benar seperti kata orangnya nggak ada respon ya. Nah ini sudah kita hidupkan ya, namun nggak ada respon ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes, kita cas ya teman-teman ya, apakah sama aja tidak ada respon seperti kata orangnya ya. Oke, nah ini benar tidak ada respon ya. Ini padahal normal teman-teman ya, untuk casannya ini normal. Kita tes untuk di HP lain ya, kita tes ngecas di HP lain. Oke, kita coba dicas di HP yang satu ini ya. Nah ini Redmi 5A. Oke, bisa dilihat casannya normal ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasi HP Redmi 9C yang tiba-tiba mati total dan tidak ada respon sama sekali saat dihidupkan, dicas juga nggak ada respon. Nah ini bisa dilihat ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Pertama-tama kita bisa lakukan penekanan tombol kombinasi ya teman-teman ya. Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah, atau jika nanti tidak ada respon kita lanjut tombol power dan volume atas ya. Oke, pokoknya disimak terus, jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Penekanan tombol kombinasi ini bisa kita terapkan di HP apa saja jika tiba-tiba HP kita dalam posisi mati total ya, tiba-tiba mati gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita tekan tombol power nggak ada respon. Sekarang kita tekan tombol power dan volume bawah atau atas ya teman-teman ya, sama aja kita lakukan dulu, kita coba dulu. Sekarang kita lakukan tombol volume atas dan tombol power, kita tekan secara bersamaan ya teman-teman ya. Tentunya pastikan semua tombol ini normal ya. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman ya, kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas. Oke, jika tidak ada respon sama aja, nanti kita pindah volume bawah dan tombol power. Jika tetap saja tidak ada respon, kita bongkar HP-nya teman-teman ya, kita lepaskan dulu baterainya lalu kita cas jika tidak ada responnya. Oke, bisa dilihat tombol power dan volume atas nggak ada respon, ini pindah ke power dan volume bawah. Oke, sama aja, sepertinya sama aja tidak ada respon. Sekarang kita bongkar saja HP-nya teman-teman ya, kita bongkar, kita cas dulu baterainya ya, kita keluarkan dulu untuk SIM tray-nya ya. Karena sudah kita lakukan penekanan tombol kombinasi tidak ada respon, jadi harus kita bongkar ya teman-teman ya. Kita tes, kita lepaskan baterai lalu kita pasang lagi. Jika tidak ada respon, kita cas dulu baterainya menggunakan aktivator atau power supply juga bisa. Oke, ini kita keluarkan dulu untuk SIM tray-nya atau kartunya ya. Selanjutnya kita buka back covernya. Untuk cara membukanya kita ikuti di sebelah sela-sela SIM tray seperti ini biar lebih mudah ya. Nah seperti ini, kita gunakan kuku saja, sangat mudah sekali untuk cara pembukaannya, bisa dilihat ya. Nah ini hanya menggunakan kuku, kita gunakan kuku saja seperti ini, kita geser-geser hingga ke atas. Ingat, jika sudah di bagian atas kita pelan-pelan ya, karena ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung ditarik, nanti bisa sobek atau putus ya untuk di fleksibel fingerprint atau sidik jarinya. Jadi tetap hati-hati jika sudah kebuka untuk di bagian atas ya teman-teman. Oke, hanya seperti ini untuk cara pembukaannya, sangat mudah sekali, namun harus tetap hati-hati teman-teman ya. Oke, masih nyangkut di bagian pojoknya. Oke, bisa dilihat sudah mau terbuka. Ini sambil kita goyang-goyang seperti ini. Nah ini sudah terbuka, bisa dilihat ya, ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint. Jadi kalau sudah terbuka jangan langsung ditarik ya teman-teman ya, nanti bisa sobek untuk di fleksibelnya ini ya. Oke, selanjutnya bisa kita buka-buka bautnya ya, kita percepat proses pembukaan bautnya biar tidak kelamaan. Nah ini masih ada segel, ini menandakan kalau HP ini belum pernah terbuka ya teman-teman ya. Oke, kita percepat proses pembukaan bautnya ya. Oke, baut sudah terlepas semua. Selanjutnya penutup mesinnya kita buka ya teman-teman ya. Oke, tetap hati-hati untuk cara pembukaannya. Selanjutnya bisa kita cek di bagian baterainya ya, kita cas nanti jika terlalu drop. Nah ini bisa dilihat setelah kita buka penutup dari mesinnya, ini nggak tahu konektor baterainya bisa
ini terlepas atau tertarik nggak tahu ya, tadinya ini lepas apa nggak tahu, pokoknya seperti ini tampilannya. Konektor baterainya dia nempel di penutupnya teman-teman. Oke, kita lepaskan, selanjutnya tinggal kita tes ya. Setelah tercabut kita tes, kita pasang lalu kita cas apakah ada respon. Kita cas dulu, jika tidak ada respon kita tembak menggunakan power supply atau menggunakan aktivator ya teman-teman. Oke, kita lepas baterainya, selanjutnya kita presisikan lagi, kita pasang lagi dan kita tes, kita cas apakah ada respon. Setelah kita lepaskan baterai, ini sepertinya agak goyang juga nih. Nah ini ada respon ya teman-teman ya. Jadi ini kebetulan tempat casnya sepertinya agak goyang juga, agak nyelah gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi ada respon, ada gambar baterai namun isinya sangat kosong sekali. Oke, ini agak nyelah ini untuk tempat konektor casnya, jadi harusnya ini diganti ya teman-teman ya. Oke, karena tadi terlihat sangat kosong sekali baterainya, sekarang kita cas saja menggunakan aktivator ya teman-teman ya. Nanti jika kalian penasaran atau ingin membeli aktivator atau pengecas baterai, kalian bisa cek link di deskripsi ya teman-teman ya, karena ini fungsinya sangat banyak sekali untuk aktivator ini teman-teman ya. Oke, sepertinya kita harus cas menggunakan aktivator dulu ya teman-teman ya, karena di cas biasa seperti ini nggak ada respon karena baterainya terlalu drop ya. Jadi kita harus ngecas dulu baterainya ya. Bisa menggunakan power supply ataupun aktivator seperti ini. Jika kalian penasaran atau minat membeli, harganya murah ya, hanya sekitar 100 atau 90 ya. Oke, nanti kalian bisa cek link di deskripsi. Kita cas dulu, kita presisikan dulu ini, kita cas menggunakan aktivator ya teman-teman. Oke, lampu pada aktivator sudah hidup, ini menandakan kalau baterainya ini normal ya teman-teman ya, mungkin karena sangat terlalu drop ya. Jika kalian pasang baterai ke aktivator tidak ada lampu indikator, jangan dicas dulu ya, mungkin ada masalah pada baterainya. Oke, ini lepas, kita cas lagi, kita cas sekitar 5-10 menit, selanjutnya bisa kita tes lagi teman-teman ya. Oke, bisa dilihat setelah kita colokkan lampu indikatornya berubah menjadi warna biru, ini menandakan proses pengisian ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cas sekitar 5-10 menit ya, kita diamkan dulu. Oke, ini tadi kita sudah cas sekitar 3-5 menit ya, 5 menit nggak nyampe kayaknya tadi ya. Sekarang kita coba kita cas. Oke, apakah sudah ngisi apa belum ya, kita tunggu saja. Masih ngedip, kita cek. Nah ini sudah ngisi 3%, sekarang kita tes, kita hidupkan ya teman-teman ya. Semoga saja sudah kuat. Jadi mungkin baterainya ini terlalu drop, jadi kita harus tembak ya teman-teman. Jika tanpa kita tembak atau kita cas menggunakan aktivator, dia tidak akan bisa terisi teman-teman ya. Jadi syaratnya harus dicas dulu menggunakan aktivator. Cara kerja aktivator ini seperti kalau di HP jadul itu seperti cas kodok itu ya. Kita tunggu, masih proses, kita percepat saja sedikit. Oke, setelah kita percepat proses loadingnya, sekarang sudah tampil. Nah, ini masih 3% ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya intinya HP ini mungkin karena terlalu drop. Jika HP terlalu drop itu tidak akan bisa dicas ya teman-teman ya. Jadi harus kita pancing, kita cas dulu menggunakan aktivator ya. Oke, jadi seperti inilah cara mengatasi HP Redmi 9C yang tiba-tiba mati total. Langkah pertama, kalian bisa terapkan metode tombol kombinasi tadi ya. Kita tekan dulu secara bersamaan tombol power dan volume atas. Jika tidak bisa, menggunakan volume bawah ya teman-teman ya. Jika masih saja tidak bisa, kalian bisa cas menggunakan aktivator. Bisa dilihat untuk tipenya ya, nama perangkat Redmi 9C ya. Nah ini masih dalam proses pengisian 3%. Jika HP sangat terlalu drop itu walaupun kita cas seharian juga nggak akan bisa terisi ya. Jadi harus dipancing dulu menggunakan power supply ataupun aktivator ya teman-teman ya. Oke, jadi setelah kita lakukan penekanan tombol kombinasi nggak bisa, kita harus membongkarnya dan kita cas dulu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Selanjutnya ini bisa kita rapikan semua, kita pasang-pasang kembali, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan ya untuk proses pemasangan baut-bautnya ataupun back covernya teman-teman ya. Oke, kita percepat proses pemasangan baut-bautnya dan back covernya.
Oke, setelah kita percepat semuanya sudah terpasang rapi, selanjutnya tinggal kita serahkan kepada pemiliknya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi HP Redmi 9C yang tiba-tiba mati total ya. Kalian bisa terapkan metode ini di HP tipe yang lain ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.